Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala ma ba'du. Segala puji bagi Allah, salawat serta salam bagi Rasulnya. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan untuk belajar. Dalam rangka tentunya memperbaiki diri. Mudah-mudahan hari ini baik, besok lebih baik lagi. Materi kita pada hari ini yaitu tafsir ya. Tafsir. Adapun kita yang akan kita pakai atau kita gunakan yaitu tafsir jalan lain. Tafsir jalan lain. Jadi namanya tafsir jalan lain. Jalan lain itu mungkin yang pernah belajar sedikit alat itu disebut dengan isim apa? Isim tasniyah atau isim yang menunjukkan dua. Berarti ada dua jalal di sini. Jalan lain. Isim tasniyah. Kalau dalam bahasa Inggris biasanya ada tunggal, ada plural langsung. Ada tunggal, ada jamak. Pada bahasa Arab ada tunggal, ada dua, baru jamak. Gitu. Lebih dari dua itu jamak. Kalau ada bahasa Inggris lebih dari satu itu jamak. Kalau ini jalan lain berarti tasniyahnya atau bentuk duanya. Jalan lain. Siapa sih jalan lain ini? Kitabnya ya. Mohon maaf mungkin kemarin lupa ngopinya ya, nggak dikasih cover gitu ya. Harusnya dikasih cover dulu biar tahu ini tafsirnya tapi jalan lain. Jadi ini langsung ke materinya. Kelewat tukang fotokopiannya. Jadi mohon maaf. Sebelum kita masuk ke pembahasan, kita baiknya sedikit kita pengenalan tentang mahwa tafsir, apa itu tafsir. Di belakang kelihatan nggak? Mohon maaf teman-teman, saya sempat nulis sedikit ini di papan tulis. Kelihatan apa enggak ya? Atau terlalu jauh? Tolong suaranya dulu. Ustaz, kelihatan nggak ya? Ini yang di papan tulisnya tulisannya apa? Jadi kita sedikit membahas tentang apa sih itu tafsir. Tafsir adalah dari sisi ta'rifnya ya, kalau kita bahas ke mabadi asyara itu kan paling enggak kita 3 poin. 3 poin itu harus paham ya. Inna mabadi belapanin asyara. Yang pertama al-had, had itu ta'rif pengertian. Tafsir menurut bahasa adalah at-tabyin, al-idhah, artinya penjelasan atau menjelaskan atau jelas. Itu secara bahasa tafsir ya. Kemudian menurut istilah ilmun yu'rafu bihi fahmu kitabillah al-munazzali ala nabi Muhammad. Yakni ilmu yang dengan ilmu itu ketika dipelajari kita bisa paham kitab Allah, maksudnya yang diturunkan kepada Nabi. Apa maksudnya? Al-Quran. Ya. Jadi itu pengertian tafsir secara lughatan maupun istilahan. Kelihatan apa enggak ya teman-teman ya? Kecil banget loh tulisannya. Papan tulisnya juga ini soalnya kurang dekat. Jadi tafsir menurut bahasa adalah tabyin, menjelaskan atau penjelasan. Sedangkan istilah adalah ilmu yang dengan ilmu ini kita bisa paham makna-makna Al-Quran yang terkandung dalam Al-Quran. Kemudian tafsir itu sendiri itu dari sisi hadnya, tarifnya. Kemudian dari sisi maudhu atau tema bahasa. Apa sih temanya? Ya tentu Al-Quran yang akan kita bahas. Nah ini kan tafsir ngobrolin atau ngomongin soal Al-Quran. Yang ketiga samrohnya, buahnya. Apa sih yang kita dapat ketika kita belajar tafsir? Nah, tentunya karena tadi sesuai dengan ta'rif, balik lagi ke ta'rif. Ketika kita belajar tafsir, maka yang akan kita peroleh adalah fahmu kita billah aima'ani. Bisa memahami kitab Allah, yakni makna-maknanya. Itu segala tentang tafsir. Hukumnya ya
bisa fardu ain, bisa fardu kifayah, tergantung otoritas. Kalau santri bisa aja fardu ain, karena untuk mendukung pemahaman dalam menghafal. Tapi untuk orang awam bisa fardu kifayah. Yang penting ada satu orang yang sudah belajar di satu daerah itu. Sekian sekilas tentang pengertian tafsir. Kemudian aqsamu tafsir, pembagian tafsir. Namun sih pembagian tafsir teh naon wae? Nah, pembagian tafsir, aqsamu tafsir ya. Akhwat mohon untuk dilihat, ini untuk sekedar pengetahuan, mudah-mudahan bisa dipahami dan pengetahuan juga buat kita. Aqsamu tafsir, tafsir itu jenis-jenis tafsir itu pembagiannya ada 3 paling nggak secara umum. Itu ada tafsir bil maksur, ada tafsir bil ra'yi, ada tafsir bil isyari atau bil isyarah. Apa itu bil maksur? Bil maksur itu tafsir atau Al-Quran, ayat Al-Quran yang ditafsirkan dengan maksur, dengan dalil secara langsung. Baik Al-Quran juga, misalkan ayat dengan ayat. Jadi ayat Al-Quran ditafsirkan dengan ayat. Atau ayat Al-Quran ditafsirkan dengan hadis. Atau ayat Al-Quran ditafsirkan dengan qaul sahabat. Itu bisa dikatakan bil maksur namanya. Ya. Kitab-kitabnya banyak. Ya, paling populer ini kita ada Ibnu Katsir gitu ya, tafsirnya Al-Qur'anul Azim. Itu namanya bil maksur. Jadi dengan dalil secara langsung, itulah sederhananya ya. Jadi ada Al-Qur'an dengan Al-Qur'an. Contohnya misalkan Al-Qur'an dengan Al-Qur'an. Suatu ketika sahabat bingung ketika turun ayat alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin gitu. Orang yang beriman dan orang-orang yang mulai kalamul amnu wa hum muhtadun. Orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanannya itu, tidak pernah tersentuh dengan kezaliman, itu mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Nah, sahabat bingung, siapa memang orangnya yang nggak pernah berbuat zalim? Sedangkan selain Rasulullah yang masuk, sahabat juga mungkin pernah berbuat zalim gitu, apalagi sebelum datangnya Islam. Kata Nabi, zalim itu apa? Zalim itu adalah ditafsirkan sama Nabi, inna syirka la zulmun azim, bahwa zalim itu adalah kesyirikan. Jadi orang-orang yang enggak mendapat keuntungan itu adalah orang-orang yang syirik, maksudnya zalim di situ. Artikan dengan ayat yang lain di Luqman, surat Luqman ya. Jadi begitu, itu diantaranya ya, diantaranya ayat dengan ayat. Ada ayat dengan hadis, ada ayat dengan qaul sahabat. Itu namanya bil maksud. Ada bil ra'yi, ra'yi kita tahu, ra'yi itu pikiran, pemikiran gitu ya. Jadi tafsir yang lebih dominan penafsirannya dengan pemikiran. Pemikiran ini maksudnya pemikiran yang tidak nyeleneh, dalam arti tidak jauh dari dalil juga. Cuma mungkin dalilnya belum ada atau memang ini lebih dominan di pemikirannya. Tapi berdasarkan dalil, cuma tidak secara langsung dituliskan dalam tafsirnya misalkan. Cuma lebih banyak pemikirannya. Gitu. Kemudian bil isyari. Nah, isyari ini kalau yang ini bil maksud bil ra'yi itu secara lafaz, artinya secara lahir, secara zahir penafsirannya. Jadi makna yang nampak. Kalau bil isyari ini dia ada zahir juga, makna secara literal yang nampak, ada yang batin. Karena isyari ini lebih kepada tafsir tasawuf biasanya, tafsir yang agak ngeri. Dalam arti tanda petik ya, ngeri itu ketika kita belajar ini, kalau kita belum misalkan syariat kita, fikih kita yang lain belum kuat, ini agak ngeri baca ini yang isyari ini. Karena memang dia lebih cenderung ke batinnya gitu, pengalaman spiritual para sufi, lebih begitulah ya, lebih begitu. Yang syari ini yang ketiga. Jadi secara umum begitu, tafsir itu dibagi dengan 3 itu, maksud, ra'yi, syari. Kemudian metodenya, metode penafsiran ada 4. Apa saja metode penafsiran itu ada 4. Yang pertama ada namanya metode ya, metode atau turuk metode penafsiran. Ini pengetahuan ya, sebelum kita masuk sedikit nanti. 1 itu ada tahlili. Kedua ada ijmali. Ketiga ada muqaron atau muqarid. Keempat ada apa namanya? Maudhu'i. Tahlili apa? Tahlili itu menafsirkan Al-Quran dari awal sampai akhir surah, kemudian secara rinci, jelas gitu, gamblang, tahlili namanya. Kemudian ijmali itu menafsirkan Al-Quran secara umum,
makna-makna sedikit, nggak begitu gamblang, karena ijmali, umum kan, nggak tafsir, nggak terperinci. Kemudian muqarrar, perbandingan. Perbandingan dalam arti misalkan satu ayat ditafsirkan sama seorang mufasir, di bawahnya banyak pendapat-pendapat baik dari mufasir satu dengan yang lainnya, itu dibandingkan, itu namanya muqarrar. Kemudian maudhu'i, maudhu'i ini yang sekarang lagi populer ya di Indonesia, itu biasanya tematik, istilahnya tafsir tematik. Saya dulu bingung waktu usia-usia ke antum, tafsir tematik apa sih tafsir tematik, ternyata itu maksudnya tafsir maudhu'i. Jadi ngebahas satu ayat dan dalil-dalil yang terkait dengan ayat itu namanya maudhu'i. Itu ya, tafsir maudhu'i atau tafsir tematik. Nah, dari corak, itu dari metode. Kemudian dari corak penafsiran itu tergantung kepada mufasirnya itu sendiri. Ada yang coraknya sufi karena memang beliau orang tasawuf misalkan, lebih ke tasawuf misalkan, tasawuf. Kemudian yang kedua ada ijtimai karena memang orangnya senang di kemasyarakatan sosial misalkan, ijtimai, masyarakatan, masyarakat sosial lah istilahnya. Ketiga, ilmi ini tafsir tentang ilmu pengetahuan. Dalam Al-Quran banyak kan ya. Inna fi khalqis samawati, itu namanya ilmi. Jadi nanti ditafsirkan secara ilmu pengetahuan, biasanya begitu. Banyak gitu ensiklopedia tentang ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan tafsir. Namanya tafsir ilmi. Tafsir ilmu pengetahuan tentang janin, bagaimana prosesnya gitu. Kemudian biasanya dikaitkan dengan pengetahuan umum gitu, biasanya gitu, dengan sains, dengan apa segala macam gitu ya. Ada juga tentang adab misalkan, adab atau misalkan apa namanya, sastra gitu, sastra. Ada yang lebih condong ke sastra karena mungkin mau pasti memang sastra. Ada yang fikih juga, fikih. Nah, jadi penafsiran itu tergantung ke mufasirnya atau tergantung kepada apa ya, lingkungan sekitarnya, lingkungan yang mufasirnya hidup dengan lingkungan para fuqaha, bisa nanti hasil tafsirnya jadi tafsir fikih gitu, biasanya begitu ya. Kalau corak lebih banyak lagi, tergantung ke mufasirnya. Oke, itu sedikit tentang pendahuluan tentang tafsir ya. Kemudian kita langsung masuk saja ke kitab ini, kitab Jalalain. Jalalain, bukan jalan lain ya, Jalalain. Jadi kitab yang akan kita pelajari ini adalah namanya kitab Jalalain. Siapa sih pengarang kitab ini? Tadi kita sudah singgung bahwa pengarang kitab ini ada dua, berarti ada dua nama Jalal. Yang pertama adalah Jalaluddin atau apa namanya, atau Muhammad bin Ahmad Jalaluddin Al-Mahalli. Itu yang pertama, nama Jalaluddin yang pertama. Kemudian yang kedua namanya Abdurrahman Jalaluddin As-Suyuti. Nah, itu yang lebih mungkin ya, yang lebih sering kita dengar namanya Imam Suyuti gitu. Jadi ada dua Jalal. Yang pertama Jalaluddin itu yang Muhammad bin Ahmad Al-Mahalli, Jalaluddin Al-Mahalli. Beliau lahir di Mesir pada tahun sekitar 700-an akhir, 791 Hijriah. Kemudian beliau wafat di 864. Sekitar usianya berapa itu, hitung aja, sekitar 70-an. Jadi beliau menafsirkan itu dari surah Al-Isra. Coba lihat kitab yang itu. Kita cek dulu, takut saya keliru. Jilid 2-nya. Oh iya, beliau yang Jalaluddin pertama ini, Muhammad bin Ahmad, itu menafsirkan dari surah Al-Kahfi sampai An-Nas. Ingat ya, Al-Kahfi sampai An-Nas. Kemudian dilanjut ke Fatihah, ya, ke Al-Fatihah. Jadi setelah Al-Kahfi sampai An-Nas baru dilanjut dengan Fatihahnya. Kita bisa katakan ya, indikasi bahwa beliau ini seorang wali, katakan begitu ya. Dalam arti wali yang beliau juga mukasyafah. Dalam arti begini, kalau kita kemarin sempat singgung bahwa ada seorang Habib Mundir lebih tepatnya ya, seolah-olah beliau tahu bahwa beliau mau meninggal gitu. Nah, beliau ini seolah begitu sama.
ya Pak Muhammad bin Ahmad Al-Mahalli, nih Jalaluddin Al-Mahalli. Kenapa? Beliau menafsirkan itu nggak dari awal. Nggak dari awal ayat Al-Fatihah kemudian sampai, padahal mampu. Akhirnya setelah menafsirkan dari Al-Kahfi, An-Nas, kemudian ke Fatihah, beliau keburu meninggal. Nah, diteruskan sisanya dari Al-Baqarah sampai Al-Isra oleh siapa? Oleh Jalaluddin satunya lagi, Jalaluddin As-Suyuti atau Imam Suyuti, banyak karangan yang populer. Siapa ini? Jalaluddin As-Suyuti, Abdurrahman Jalaluddin As-Suyuti siapa sih? Beliau itu adalah murid dari yang Jalaluddin pertama tadi. Gitu. Jadi muridnya. Ini guru sama murid nih, pengarang kitab ini. Jadi Jalalain namanya. Jalal itu apa sih? Kegagahan, keagungan ya. Ya agama. Jadi begitu. Gurunya mengarang terlebih dahulu, diteruskan sama muridnya. Muridnya sopan kepada gurunya, bakti kepada gurunya. Pertama, bakti dari sisi meneruskan kitab tafsirnya. Kedua, bakti dari sisi beliau tidak menonjolkan kemampuannya. Dalam arti Imam Suyuti itu punya tafsir Durrul Mansur namanya, itu Bil Maksur, tafsir yang ini ya, Bil Maksur. Itu luas, bagus tafsirnya, luas lah. Beliau tidak menafsirkan sisa surah yang ditinggalkan gurunya tadi dari surah Al-Baqarah sampai selesai Al-Isra itu enggak dengan cara beliau, tapi beliau menafsirkan saking bakti ke gurunya dengan cara gurunya, tawadu ke gurunya. Makanya kalau kita lihat tafsir Jalalain ini sama dari awal sampai akhir itu, awal surat sampai akhir surat di Al-Quran itu 114 surat itu sama penafsirannya, nggak beda, nggak dalam arti gua kan mampu lebih dari ini, kayak begitu. Itu adabnya ke seorang guru, tawaduknya gitu, ke seorang guru meskipun mampu. Apa indikasinya mampu? Mampunya itu dia punya tafsir yang lain dan itu lebih luas, lebih gamblang gitu. Tapi ketika menafsirkan ini, beliau bakti ke gurunya, menunjukkan tulisannya, kemudian sederhana bahasannya. Karena ini kitab sederhana. Tadi kalau ini kitab ini dimasukkan, kita kategorinya di ijmali yang umum, jadi nggak terperinci banget penjelasan. Gitu ya. Itu Imam Suyuti. Imam Suyuti punya karangan banyak, di antaranya itu tadi Durrul Mansur tafsir. Kemudian ada juga Al-Itqan. Al-Itqan itu luar biasa. Al-Itqan itu adalah kitab ulumul Quran, rujukan utama ya. Karena besar gitu. Bahkan itu jadi rujukan para orientalis. Orientalis itu barat yang tujuan belajar Islamnya untuk menghancurkan Islam itu sendiri. Ketimuran lah istilahnya gitu ya. Orient itu kan ketimuran. Jadi orang barat itu pelajari Islam kayak dulu kan apa ya, Senok siapa yang penjajah dulu Belanda bikin apa namanya bikin teori apa namanya ngadu domba atau segala macam karena belajar Islam untuk menghancurkan Islam itu dari dalam. Nah, Al-Itqan kitabnya Imam Suyuti itu digunakan untuk artinya banyak rujukan mereka orientalis ke situ. Tapi bantahan-bantahan yang kita bisa pakai untuk membantah orientalis dari Al-Quran itu sendiri. Karena banyak dipelintir-pelintir sama mereka. Tujuannya untuk menghancurkan Islam. Islam itu begini loh. Al-Quran itu ternyata begini-begini kan. Orientalis itu kan banyak sasarannya. Al-Quran, hadis, semuanya disasar. Tujuannya untuk menjatuhkan Islam. Gitu ya. Orientalis siapa? Nanti. Gitu. Gampang. Jadi begitu ya. Al-Itqan diantaranya. Karena. Oke, langsung aja ke Al-Fatihah. Ya, silakan dibuka kitabnya di halaman 275. Baik ya, kita perlu mengenal bahwa mufassir di kalangan sahabat yang paling terkenal itu ada Ibnu Abbas ya, yang Nabi sendiri langsung berdoa untuk Ibnu Abbas apa bagi fiddin takwil. Terus ada Ibnu Mas'ud juga, ada Ubay, yang mufassir di kalangan sahabat. Tabi'in banyak, Ibnu Jarir banyak. Kita langsung masuk ke surahnya, suratul Fatihah. Di halaman 275. Tolong dibuka ya kitabnya teman-teman yang di Parung, yang di Bintaro Akhwat, yang di Peninggalan. Silakan dibuka. Suratul Fatihah. Suratul Fatihah, surah ya, surah artinya Al-Fatihah ya pembuka. Jadi surah yang membuka Al-Quran. Makiyah, makiyatun.
Itu surah yang termasuk surah Makkiyah. Mahiyal Makkiyah. Apa itu Makkiyah? Ayat atau surah Makkiyah itu apa? Hah? Iya, Mekah. Maksudnya pengertiannya apa? Ayat atau surat yang diturunkan di Mekah. Nah, gitu. Di Mekah, karena Mekah. Jadi secara umum yang dia paling enggak kaul yang paling mendekati kesahihan itu mana jalan qoblal hijrah. Jadi ayat atau surah yang turun sebelum hijrah, itu namanya Makkiyah. Apa tandanya surah Makkiyah? Biasanya nggak ngomongin ya ayyuhalladzina amanu. Biasanya ya ayuhan nas, itu indikasinya. Nas itu biasanya itu di Makkah diturunkannya. Karena ada di Madinah keimanan udah kuat, baru kalimatnya kitabnya juga amanu ya ayyuhalladzina amanu. Itu salah satu indikasinya untuk membedakan Makkiyah sama Madaniyah. Kan ada lawannya Madaniyah, bukan lawannya sih. Jadi ada Makkiyah, ada Madaniyah. Kalau Madaniyah berarti ba'dal hijrah. Biasanya kalau Madaniyah ada lebih ke ya ayyuhalladzina amanu. Karena keimanan udah kuat, sudah menyebar. Orang-orang Nabi sudah diterima kan. Gitu. Ya Nas itu Makkiyah, ya ayyuhalladzina amanu itu. Salah satunya tandanya begitu. Makkiyah satu ayatin bil basmalati, yaitu ada 7 ayat dengan bismillahnya. Jadi bismillah termasuk ayatnya, gitu ya. Jadi ada 7 ayat. In kanat minha, jika adalah bismillah itu minha termasuk daripada al-Qur'an. Nah, nanti khilaf, ada yang bilang bismillah enggak termasuk. Wasabi'atu, ayat yang ketujuhnya, siratal ladzina ila akhirih. Jadi ayat ketujuhnya siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau bismillah termasuk, gitu ya. Kemudian wa illam takun minha, dan jika bismillah itu tidak termasuk daripada Fatihah, berarti ada 6 ayat nih, sementaranya ada 6 ayat karena bismillah tidak termasuk. Fasabi'atu, maka ketujuhnya ghairil maghdubi, yaitu ayat ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang ada lam alif di sini, karangan wafat. Nah, itu ayat ketujuh. Gitu. Kalau bismillah nggak termasuk. Gitu ya. Paham ya? Terus sampai situ paham ya? Tadi terciptanya ada yang tengahnya ada Al-Qur'annya. Jadi Al-Qur'annya sampingnya mereka nggak ada ini. Ini cuma langsung penafsiran aja. Nggak ada Al-Qur'an utuhnya itu loh. Al-Qur'an yang satu halaman. Wa yuqaddaru fi awwaliha qulu. Nah, kalau misalkan ayatnya cuma 6 atau ayat ketujuhnya ghairil maghdubi, maka ditakdirkan di depannya itu qulu. Jadi ada kalimat qulu. Takbir ya, enggak usah disebutkan qulu alhamdulillahirabbil alamin. Enggak usah qulu takbir, disimpan. Jadi ada kalimat itu karena ada munasib. Yakuna ma qabla iyyaka, agar supaya adalah ayat sebelum iyyaka atau perkara yang sebelum iyyaka na'budu munasiban lahu, itu cocok lahu bagi ayat tersebut, bagi itu bagi dulu. Bikauniha, dengan keadaannya ayat min maqul itu ibad, daripada perkataan hamba. Jadi kulu nyambungnya iya karena kulu wa iya. Katakanlah bahwasanya kepada kau aku bernyembah dan kepada kau. Ya, teori-teori apa ya? Kaidah tentang nahwu lewat aja dulu. Yang penting intisarinya dapat. Gitu. Karena teman-teman di sini kan semuanya udah belajar nahwu. Lewat aja untuk urutan nahwunya sifat apa segala macam, lewat aja dulu, tapi paham esensinya. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kalau dalam bahasa Sunda biasa ketika ngelugat itu Bismillahirrahmanirrahim, kalau ngebaca dengan Allah Ar-Rahmani anu ulas asih di dunia sareng di akhirat, Ar-Rahimi anu ulas asih di akhirat tungkul. Dan arti begini, Ar-Rahmani itu tablik, lebih mubarak, lebih menyeluruh. Jadi rahmatnya itu di dunia baik orang Islam ataupun orang Islam. Tapi kalau Ar-Rahim itu khusus untuk orang Islam di akhirat nanti. Jadi Rahim itu ada Rahim. Rahman berarti menyeluruh. Ada Bang Omen, ada Bang Oim di sini. Bang Oim nanti berarti di akhirat. Berarti milih-milih kalau Bang Oim. Oim mau kasih itu milih-milih. Gitu. Mana nih yang baik sama gua, baru gua kasih. Itu ya. Jadi Ar-Rahim itu, Ar-Rahman Ar-Rahim.
Kemudian Bismillah. Nah, Bismillah itu ya kalau fikih beda ya ceritanya. Nanti fikih ada yang baca Bismillah dengan jahar ketika sholat, ada yang kecil. Itu urusan fikih. Alhamdulillah, adapun segala puji lillahi itu hanya milik Allah. Jumlatun khabariyah itu adalah jumlah khabariyah. Apabila itu jumlah khabariyah, itu tidak dimaksudkan biha dengan jumlah khabariyah karena itu pujian, menunjukkan pujian. Karena pujian Allah kepada Allah bimadmuniha dengan segala kandungan maknanya. Ini dari bagian ini penjelasannya annahu ta'ala, bahwasanya Allah ta'ala malikun, yaitu zat yang maha memiliki bijami'il hamd, bagi seluruh pujian. Kalau kita misalkan di sini kan teman-teman ada beberapa yang udah aktif di masjid, imamin bagus, paaskan suaranya, Masya Allah. Kebetulan misalkan lagi imam di ar-raudhah, akhwat ada yang lagi rapat, maghrib gitu, santri akhwat imamin, enak banget, sampai di belakang, Masya Allah Bang Aswan, sautuhu jamil, bagus, kata Bang Aswan, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Enggak gua gitu begitu, tapi alhamdulillah segala puji bagi Allah, karena Allah yang hendak, yang harus itu, Allah yang hanya memiliki minal khalqi, dari makhluk, al mustahiqun, atau yang paling berhak bi ayyahmaduhu, kalau bahwasanya memuji makhlukku kepada Allah. Jadi yang paling berhak dipuji Allah gitu. Wallahu, adapun lafaz Allah bismillah itu Allah, alhamdulillah Allahnya, alamun itu satu nama, alam itu nama ya. Nah, orang antum arfan itu alam namanya, nama orang, satu nama, alam ma'budi bihaqqin, atas yang paling berhak diibadahi, satu nama yang paling berhak diibadahi, enggak ada nama lain. Mohon misalkan ada nama lain yang orang ibadahi, itu tidak berhak diibadahi, hanya Allah yang berhak diibadahi. Bang Alvin misalkan nama bila ya, tapi Firaun bilang wa ana rabbukumul a'la, kamu yang paling nikmat. Jadi pada nyatanya ketika mau meninggal, hatta idza adrakal gharaku qala amantu anna la ilaha illallah amanat bi bani Israil. Ketika mau meninggal, mau tenggelam, aku beriman dengan Tuhan yang beriman Bani Israil kepadanya. Gitu kan? Yang aku Tuhan aja begitu. Jadi ini anallah, kata Allah. Alamun. Allah ini siapa yang bilang bahwa bahwa dia itu adalah Allah? Allah sendiri yang bilang. Gimana ayatnya? Wa anakhtartuka fastami' lima yuha, kata Allah ketika ngobrol sama Musa. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata. Aku sendiri yang bilang bahwa namaku adalah Allah. Innani anallah. Sesungguhnya aku pakai taukid, anallah, pakai anak lagi, baru Allah. Jadi Allah sendiri, bukan Allah yang bilang orang lain. Kita kan si anu yang ngegantung itu jadi Tuhan. Itu ada yang mentuhankan itu. Bukan dia yang ngaku dia Tuhan. Bapak yang menggantung itu, maksudnya ya gitu. Khawatir kan ini terbuka tempatnya. Nanti saya ini lagi penistaan. Ya. Rabbil alamina, naat, sifat dari tadi billah Allah. Rabbil alamina, yang mengurusi segala alam, Tuhan sekalian alam. Ay maliki jami'il khalqi, yakni yang memiliki seluruh makhluk, minal insi wal jinni, baik dari manusia, dari jin, wal malaikati, dan para malaikat, wad dawabi, dan binatang melata. Wa min dabbah, dawab. Kemudian ghairihim, dan mereka. Wa kullu minha, dan setiap satu minha daripada itu tadi, ins, malaikat, dawab,
Yutlaku itu disebut dimutlakan alaihi kepada makhluk, alamun itu disebut dengan alam. Jadi masih Allah itu namanya alam. Menurut ilmu tauhid begitu ya. Masih Allah segala sesuatu yang selain Allah itu namanya alam. Manusia, jin. Dan itu sebagai tanda adanya alam, berarti adanya yang menciptakan si alam, gitu ya. Tandanya alam apa? Alam itu berubah. Kalau ya, sedangkan Allah nggak akan pernah berubah. Jadi adanya alam menunjukkan bahwa adanya Tuhan. Ada teori siapa? Yang fisikawan belum lama meninggal itu, yang dibantah sama Habibie. Itu namanya. Siapa yang senang fisika di sini? Fisika. Siapa? Oh, siapa? Bukan. Yang terbaru itu loh. Yang bilang bahwa alam itu kejadian dengan sendirinya. Jadi alam nanti hancurnya juga dengan sendirinya. Siapa? Siapa sih? Yang ini loh, yang mana? Yang berkebutuhan, yang ngomong itu sampai pakai alat di Amerika, Pak Inggris. Habibie sampai teman-teman di Bintaro, di peninggalan ada di Parung, ada yang tahu namanya. Hawkins. Belum lama kok meninggalnya. Jadi punya teori bahwa ini tuh alam semesta itu terjadi sendiri. Ya fisika aja gitu. Ya. Teori beliau. Tapi kata Habibie, ya orang sombong. Nah, dia nggak tahu hakikatnya siapa. Alamnya diciptakan nggak terjadi dengan sendiri. Yuqalu alamul insi, dikatakan alamul insi, alam manusia, alamul jinni, alam jin. Alam manusia kita, alam jin mungkin di sini ada yang pernah lihat. Alam jin tiba-tiba ada hitam nyengir gitu, mungkin nggak tahu kan. Di depan pintu ada yang di yang begitu, itu alam jin. Bila dalika selainnya. Bahwa di jam'i bil ya'i wan nuni, dan ditaklidkan fi jam'ihi dengan jamaknya, pada jamaknya bil ya'i wan nuni, dengan ya dan nun. Alam alamin, karena jamaknya nggak cuma pakai ya dan nun, ada juga awalim ya, awalim, alamin dengan ya nun. Ulil nuha itu adalah orang yang punya ulil ilmi, orang punya ilmu. Jadi alam itu menunjukkan bahwa ini adalah alam sesuatu yang memiliki akal manusia, nanti dikasih akal malaikat. Ala ghairi mata selainnya mak. Wahua dan adapun alam, kata alam tadi, alamin kan asalnya alam. Minal alamati, yaitu asalnya dari alamat. Apa sih alamat? Alamat palsu ya. Alamat, alamat itu tanda. Lianna bukan semua alam, alamatun ala mawjud itu. Karena sesungguhnya alam itu adalah tanda sebagai wujudnya Allah, adanya Allah, gitu. Nah, tadi kita sempat singgung bahwa alam ini menunjukkan bahwa adanya Tuhan, dan ada yang menciptakan. Siapa yang menciptakan? Di Allah. Kalau kita punya teori bahwa alam ini dengan sendirinya terjadi, tauhid kita berarti rusak. Ya. Tidak kita terus syahadah lagi dan jangan kita. Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Itu bahasa Indonesianya kan. Dirrahmati aidir rahmati, yakni yang memiliki rahmat, kasih sayang. Wahia dan ada rahmat iradatul khairi, yaitu menghendaki atau menginginkan kebaikan bagi ahlinya. Ahli Allah maksudnya siapa? Ahli orang takwa, ahli Quran. Ahli Quran itu kan diantaranya para nabi kan, para rasul, ahli Allah. Gitu. Terus gimana kita? Gak bisa lagi kan? Kita daftar jadi nabi dan nggak bisa kita jadi ahli Allah melalui jalur kenabian, nggak bisa. Kan ahli Allah itu diantara yang ada di bumi itu Rasul, para nabi gitu ya, aulia. Terus nabi misalnya, kita mau daftar jadi nabi biar jadi ahlinya Allah, nggak bisa, udah habis selesai kan. Ada yang mau jadi nabi memang kan nggak mungkin. Nah, salah satu ahli Allah yang ada di dunia itu adalah ahli Quran. Jadi itu masih bisa kita daftar, tinggal ngapalinnya aja, pusing-pusing. Nah, ahlinya. Jadi mengendaki kebaikan untuk ahlinya. Mengendaki kebaikan itu tidak selalu dengan nikmat ya, dengan sakit itu bisa jadi kebaikan. Ketika orang nggak sakit-sakit itu malah sombong atau jadi lupa sama Allah. Tapi ketika dikasih sakit, corona misalkan, ingat semua sama Allah. Kelamaan coronanya lupa lagi. Misalkan kita meriang sedikit, disatu sedikit aja nikmatnya, sakit gigi. Allah, ya Allah. Biasanya kan nggak begitu.
Gak bisa nggak ya Allah ya. Ini jadi ingat paling nggak ya Allah. Itu ya. Termasuk kayak misalkan kalau kita contohkan ke rutinitas kita, misalkan, ke manusia gitu ya. Seorang misalkan pendidik atau guru, misalkan di satu lembaga dilarang merokok, umpama ya, itu berarti menghendaki kebaikan. Itu larangan sifatnya. Gue kan senang ngerokok, kalau nggak ngerokok asem gitu. Tapi dilarang di pondok itu, berarti itu kebaikan. Ya selalu sesuatu yang menyenangkan kita gitu, kebaikan. Apalagi Allah bisa saja asa antakuna Al-Qurannya asa antakrau syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa saja yang kamu tidak suka bahwa itu baik untuk kamu, karena Allah yang menilai. Ya, menghendaki kebaikan. Maliki yaumiddin ay al-jazai, yakni al-jaza. Maliki yaumiddin, yaumiddin itu adalah yaumil jaza gitu jelasannya. Jadi hari pembalasan. Wa huwa yaumul jaza itu yaumul qiyamah, yaitu hari kiamat. Nah, yaumula yang fa'umalu wala banun. Yauma yafirrul mar'i ummi wa abi. Banyaklah kayak Al-Quran jelas hari-hari yang kohara gawat gitu. Kohara tuh betul ya, kohara tuh kayak gawat, huru haranya luar biasa. Orang nggak peduli dengan orang lain karena sibuk dengan urusan sendiri, nggak punya pakaian, matahari dekat, ada yang berenang sama keringetnya. Oh, masya Allah. Jadi itulah itu manusia berterkatung-katung di padang mahsyar. Kapan kita datang gerombolan manusia semuanya ke Nabi Adam, minta segerakan ke Allah, Adam tolonglah minta ke Allah agar beres apa lama ada mahsyar. Begitu kata Adam, biar segera digunakan neraka bertiga gitu istilah, saking lamanya dan nggak kuat manusia. Dan sahabat apa, aku nggak bisa minta apa, aku dulu dosa, berbuat dosa apa dosanya, makan sesuatu yang dilarang sama Allah. Larilah ke Nabi Nabi Ono gitu, Nabi Ibrahim, lain Abul Anbiya, lari gerombolan orang ya, anak kecil main bola gitu kan, biasanya bola ke sana, oh sana semua gitu kan, nggak sesuai posisi masing-masing kan, anak kecil bola ke sana mana semua, datang ke sana ke Nabi Ibrahim, kata Nabi Ibrahim, saya juga punya salah. Ya meskipun bahasanya kiasan, kata Nabi Ibrahim, ketika patung itu disalahkannya, patung itu dihancurkan, siapa yang melakukan ini? Entahlah aja, kata Nabi Ibrahim, wal fa'alahu kabiruhum ada yang besar, pada maksudnya beliau. Dan Nabi Isa apalagi diminta yang petunjuk oleh syafaat, saya lagi diminta syafaat. Enggak lihat umat-umat saya dulu malah memperkuatkan saya. Baru ke Nabi Muhammad tolong segerakan hisab. Kata Muhammad, Nabi Sayyidul Mursalin. Allah kita jadi umatnya itu yang betul-betul. Ya, yaumul qiyamah. Wa khussa bil dzikri li annahu la mulka zahiran fihi. Dan dikhususkan bil dzikri dengan penyebutan Malik Yaumiddin itu. Di annahu la mulka. Nah, sungguhnya Allah la mulka, kelakuan boleh, sya'an domirnya. La mulka zahiran, tidak ada kerajaan, kepemilikan zahiran yang nampak fihi padanya, pada yaumul qiyamah. Di ahadin, bagi seorang pun illa lillah, kecuali punya Allah Ta'ala. Bidalilin, dengan dalil limanil mulkul yaum. Jawabannya lillahi, apa terusannya? Limanil mulkul yaum lillahi wahidil wahidil qahhar. Punya siapa kerajaan pada hari ini? Begitu. Kata Allah sendiri jawab, lillah, milikku, milik Allah, al-wahidil qahhar. Jadi tidak ada lagi orang yang sok-sokan petantang-petenteng nanti di alamat. Allah saja. Ya.
No thing. Sekarang melakukan satu kesalahan santai, melakukan satu dosa santai kan. Bahkan karena nggak pernah ditegur sama Allah, nyaman-nyaman aja, santai. Dosa bertumpuk, tapi nanti nggak ada lagi yang bertutur, malu kan, takut. Ini kerajaan punya Allah, hanya punya Allah. Sekarang ada raja-raja kecil, ya, zaman sekarang sama masih ada kan, raja Malaysia, Inggris kerajaan, masih ada. Indonesia bukan kerajaan, tapi presiden, tapi udah menjadi raja. Iya. Dulu nanti nggak ada lagi, Sultan mah bebas, nggak ada lagi begitu, nggak ada lagi. Sultan mah bebas. Waman qara'a maliki, dan orang yang membaca maliki dengan maknya panjang, pemaknahu malikil amr, maknanya adalah memiliki segala perkara, kulis seluruhnya biar kiamat pada hari kiamat. Ya mau buah mau sukun disifati bidzalika daiman, yaitu disifati dengan malikil amri, itu malik yaumiddin, itu disifati bidzalika dengan yang demikian daiman seterusnya, ayat gitu. Kalau itu tapi seperti yang mengampuni dosa, terusnya mengampuni dosa. Allah bukan, kalau orang bertobat ya Allah. Fasaha wuqu'uhu sifatan lima'rifatin, maka sahlah wuqu'uhu terjadinya maliki sifatan itu sebagai sifat lima'rifatin bagi isi ma'rifat. Mana isi ma'rifatnya? Lapor kepada Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, sifat Ar-Rahmanir Rahim, sifat Malik Yaumiddin, sifat. Gitu kan? Jadi sah. Habiskan dulu apa? Udah? Udah? Udah mau kok? Habiskan dulu apa udah nih? Habiskan dulu ya, tanggung soalnya. Iya karena butuh wa iya karena nasta'in, hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Iya didahulukan, itu makul namanya. Makul itu dalam dalam susunan bahasa Arab itu, dan dalam i'rab bahasa Arab harusnya fi'il, fa'il, maf'ul, gitu ya. Apa namanya? Pekerjaan orangnya, kemudian objeknya. Nah, di sini beda, objeknya didahulukan. Iya kan, ini namanya apa? Dhamir munfasil. Iya kan, itu mengandung makna di sini nggak sembarangan. Allah tuh masya Allah itunya, kalimat Al-Quran itu betul-betul. Ini kan yang betul-betul melemahkan sastra yang diagungkan sama orang-orang Arab ketika orang Arab kan sastra, nadom gitu, tempel Ka'bah, yang menang nanti dikasih hadiah gitu. Nah, Al-Quran datang semuanya kalah. Pada maka ia akan didahulukan itu lil hasr, untuk membatasi hanya kepada, maka diartikannya hanya pada Allah. Kami menyembah jadi menyembah hanya kepada Allah. Kalau syirik ya kan Allah, kalau mati ya dibawa mati dirikan. Wa iyyaka nasta'in, dan kepadamu, kepada Engkau kami memohon pertolongan. Doa yang banyak, tolong minta umuni olah segala macam ya, banyak. Jadi doa yang banyak. Tengah malam bangun, nangis. Allah, saya sudah banget ngapal ya Allah, kalau mudahkan, nangis. Hadis, ada satu hadis apa? Iqra'ul Qur'an wabku, gitu ya. Wabku. Kemudian fa illam tabku fatabak. Bacalah Al-Qur'an dan menangislah ketika baca. Kalau nggak bisa nangis, berusaha buat nangis. Begitu juga ketika doa. Doa juga nangis nggak apa-apa, tengah malam. Curhat gitu. Jangan curhat di sosmed mulu. Dikit-dikit, pusing, ngapa? Kalinya nggak ngomongnya ngerojaah dulu asal banget. Hati dilihat sampai akhwat gitu. Ternyata sampai akhwat
pagi ini 3 juz dulu curhatnya di sosmed dulu, curhatnya sama Allah, ya Allah. Suasananya lagi, kamu udah merojaah belum hari ini? Aina khusuka bil ibadah, yakni kami mengkhususkan engkau Allah beribadah dengan ibadah engkau izin daripada ketauhidan, wawiri dan selainnya. Wa natlubul ma'unah, dan meminta pertolongan ala ibadah, atas ibadah. Jadi minta pertolongan ketika malas. Kata Rasulullah kan al-iman yazidu gitu. Iman itu kadang turun kadang naik. Lagi semangat tapi kadang ada waktunya down. Nah, itu kita butuh doa kepada Allah, minta bantuan gitu kan. Minta pertolongan, tolong. Makanya Rasulullah sampai berdoa, Rasul sampai berdoa, Allahumma inna na'udzubika minal ajizin kali. Allah, aku meminta perlindungan dari sifat lemah itu males gitu ya, maksudnya apa yang gak ada kekuatan gitu, kalau kasar males kayak begitu. Rasul itu didawami, insya Allah merasa bisa. Kayak begitu Rasul loh ya, Rasul minta dari sifat males gitu dihindarkan, apalagi gini Allah. Iya, apalagi kita harus sering sedih. Ya, Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kepada kami as-siratal, akan jalan mustaqim yang lurus. Ketika udah berdoa, oh tolong mudahkan. Ketika udah dikasih mudah, ihdinas siratal, tunjukkan keistiqomahan kepada kami. Jangan hari ini rajin, besok lagi. Ya kan? Jangan hari ini oke, besok nggak oke lagi. Jika ada sesuatu pikiran, ya lagi sakit gitu, akhirnya nggak fokus. Dan pikiran satu sedikit hilang lagi istiqomah. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan jalan yang lurus. Istiqomah terus-terusan. Inilah masalah malas yang memang kalau nggak dipaksa dia. Ayat arsyidina, yakni tunjukkan kepada kami ilahi, kepada apa namanya, pada siratal mustaqim. Wa yubdalu minhu, dan dibadalkan minhu daripada ihdinas siratal mustaqim. Selanjutnya apa badal itu tabi ya, nah sifat itu kan, terus apa lagi, tauhid itu kan tabi, jadi yang mengikuti kalimat sebelumnya. Kalau kalimat sebelumnya roba ya roba, itu namanya badal diantaranya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, dibadakan balik kedudukan jadi badal dari ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan-jalan orang yang telah Engkau berikan nikmat kepada mereka, bil hidayati, dengan hidayah. Wa yubdalu, dan dibadakan minal ladzina, daripada alladzina lisillatihi, pada silahnya. Siapa? Mana silah alladzina? Him itu, alaihim ya, itu silahnya namanya kan. Isim mausul butuh silah mausul. Isim mausulnya alladzina, himnya silah mausul. Dhamir yang balik kepada isim mausulnya, itu silah mausul. Lisillatihi. Wairil maghdubi alaihim, selain orang-orang yang dibenci, alaihim atas mereka. Wahwa, siapa yang maghdubi? Wahwa al-yahud. Jadi orang Yahudi, orang yang dibenci. Wala, dan tidak. Wawairo di sini artinya ad-dallin, orang yang sesat. Wahwa, siapa? Wahum, dan siapa orang sesat? Orang yang sesat ketika dapat khabar Nabi, dapat risalah, dia nggak mau nerima. Termasuk misalkan Abu Jahal. Abu Jahal itu namanya Umar bin apa? Saya lupa. Kenapa disebut Abu Jahal? Bukan dia bego, bukan dia oon. Kalau kata Rocky Gerung, bukan dia dungu. Dia itu orang pintar, bahkan sultannya ketika itu, pembesarnya di kaum Quraisy ketika itu ya, ketika masanya. Dibilang bodoh itu karena hatinya udah terbuka sebenarnya nerima Nabi, cuma karena dia egonya tinggi, akhirnya nggak mau nerima keimanan gitu. Jadi bilang bego itu begitu. Bukan bego dalam arti makna sesungguhnya dia bego, dikasih A dia bilang B misalkan, bukan begitu. Bukan begitu, tapi emang orangnya nggak mau nerima kebenaran. Jadi Jahal, bapaknya apa?
Abu bapak, Jahal bodoh, bapak bodoh. Gitu. Jadi itu hakikatnya karena nggak mau nerima keimanan. Padahal hatinya udah sering kali kayak semacam terketuk gitu dengan risalahnya Nabi. Bahwa benar ya Muhammad itu. Karena memang Nabi dari sebelum dapat risalah udah dipercaya kan. Jadi orang tuh nggak mungkin Nabi itu bohong. Percaya begitu. Cuma hatinya tetap ego. Gua kan pembesar. Kata iya gua harus itu. Itulah seolah-olah gitu. Jadi bego. Wanuklatul badali dan simpan badal ibadatun itu sebagai kaidah annar muhtadina laisu yahuda, bahwa semuanya orang-orang yang diberikan petunjuk laisu bukanlah mereka muhtadin yahuda. Jadi yang beri petunjuk itu bukan orang Yahudi. Ingat loh ya, sebelum datangnya risalah ada beberapa pendeta atau saudaranya Khadijah, Sayyidah Khadijah yang menyatakan keimanannya kepada Nabi. Cuma Nabi belum dapat risalah. Dan datanya pendeta ketika Nabi safar pertama, usia 9 tahun, 8 tahun ya. 8 tahun ketika datang safar sama pamannya, siapa? Abbas. Siapa? Abu Thalib sama Abu Thalib, mohon maaf. Setelah Abu Thalib ketemu sama pendeta, siapa pendetanya? Bakhiro bilang ini adalah calon penerus kenabian karena dari tanda-tandanya. Kalau misalkan udah dapat risalah, mungkin dia mau ikut sama Nabi. Itu Yahudi atau Nasrani yang masih jujur, yang masih betul, itu yang dapat hidayah. Kalau yang di sini Yahudi yang dimasukkan, ketika Nabi dapat risalah, dia nggak mau, gitu. Betul sama agamanya, nggak mau nerima. Laisu Yahudan wala Nasara. Itu Yahudan ya, ada alifnya mungkin harusnya. Ala soal lah. Tulis kalau begitu, kalau kurang tuh kasih footnote 1, tulis di pinggirnya la ala soal, mudah-mudahan benar atau barangkali ini yang benar, kasih alif. Gitu. Yahudan jadinya, bukan Yahudi. Itu kan dal itu, nggak ada alifnya. Wala Nasara dan bukan Nasara. Wallahu a'lamu bissawab, dan Allah zat yang maha mengetahui yang benar. Wa ilaihil marji', wadanya tempat kembali, wal maaf tempat pulang dan tempat kembali. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam tasliman katsiran daiman abadan. Seluruh mayang seterusnya wa hasbunallahu wa ni'mal wakil, cukup bagi Allah sebagai cukup bagi kami dan sebaik-baik pewakil. Wala haula wala quwata illa billah, dan tidak ada daya upaya kecuali itu. Allahu a'lam. Jadi poin-poinnya bahwa bismillah, jadi kesimpulannya di materi pada pagi hari ada. Yang pertama, bismillah itu beda dua, ya ada khilaf. Ada yang bilang termasuk dari Fatihah, ada yang bilang enggak. Gitu ya. Kemudian segala pujian tentu bagi Allah, nggak ada makhluk yang berhak dipuji. Kemudian di hari kiamat yang akan merajai nggak ada sultan selain Allah, bebas. Di kiamat nanti Allah yang bebas, nggak ada lagi sultan bebas di sana. Di sini silahkan sultan bebas. Ya. Kemudian tauhid hanya kepada Allah, menyembah kepada Allah, minta tolong. Meskipun beberapa ada yang mengatakan nasta'in itu majaz, artinya bahasanya enggak hakiki, tapi ada majaz dalam arti nasta'in itu kita tidak selalu kepada Allah, hakikat kepada Allah, tapi terkadang kita minta tolong juga kepada, tolong dong bantuin ini, kan suka ada istilah begitu. Tapi kalau menyembah memang hakikatnya kita tolong sesuatu yang memang bisa sama manusia dilakukan, kayak tolong dong bantu saya ngepel, tolong dong. Nah, itu ada pendapat begitu. Kemudian ihdinas siratal mustaqim, dan juga keistiqomahan, jalan yang lurus terus, jangan goyang-goyang terus. Kadang kita goyang lagi enak-enak, ya, enak. Kemudian tadi nasta'in itu minta tolong tengah malam, gitu. Minta tolong, ya Allah, aku udah tinggal kawin lagi. Nah, berikan yang lebih baik ya Allah. Jadi bukan jalan-jalan orang Yahudi dan orang Nasrani. Ya. Allah Ta'ala akan hadir dan teman-teman semua yang hadir dalam forum kajian pagi hari ini. Jika ada salah,
Kita baca doa tutup majelis. Rabbi fa'na bima lantana Rabbi ma'alimna al-layla wa faqih alana wa qarabati wa sana alu